Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, marilah sama-sama kita berdoa. Silakan Saudara untuk memimpin. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah sehat. Siapa yang tidak hadir? Semua, Pak. Oh, hadir semua. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini cerah, enak, tapi sebelumnya alangkah baiknya kita untuk ice breaking dulu. Sekarang ikuti kata-kata saya, jangan diikuti apa yang saya lakukan. Siap? Siap semuanya? Siap. Siap semuanya? Siap. Oke, mulai. Pegang kepala. Pegang kuping. Ada. Oke, aplaus untuk kita semua. Pembelajaran pada hari ini sebenarnya ada hubungannya dengan pembelajaran yang minggu kemarin. Untuk itu, kira-kira hari ini kita belajar apa kira-kira? Coba ada yang bisa menjawab? Oh, Lintang, silakan Lintang. Tentang penyelenggaraan atau memandikan jenazah. Oke, yang minggu kemarin? Jadi minggu kemarin Bapak hanya menjelaskan pengertian pemandian jenazah secara umum, belum secara detail. Tentang sholat jenazahnya dijelaskan juga kan? Sudah, tapi baru secara umum ya. Oke, baik. Jadi hari ini terima kasih pada Dwi sudah mengetahui langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan siswa ketika masuk ke kelas. Bahwa sudah tahu kita akan belajar apa, materi PAI, besoknya kita belajar apa kira-kira. Berarti Dwi semalam belajar, yang lainnya belajar juga kan? Nah, baik, hari ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang memandikan jenazah dan nantinya akan berlanjut ke mengkafani jenazah. Untuk itu mohon diperhatikan apa yang ada pada layar. Itu adalah dalil kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kemudian untuk mayit laki-laki ada niat untuk memandikannya. Bisa dibaca? Silakan dibaca. Nawaitu muslah adaan an hadal mayyiti lillahi ta'ala. Saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Kemudian yang bisa membaca niat untuk mayit perempuan menjawab. Nawaitul gusla adaan andihil
mayyitatil lillahi ta'ala. Saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit perempuan ini karena Allah Ta'ala. Baik, itu adalah niat memandikan mayit. Tentang perlengkapan memandikan jenazah. Kemudian langkah-langkah memandikan jenazah. Larangan bagi petugas jenazah. Diskusi apa yang mau didiskusikan terkait tentang memandikan jenazah. Silakan mengambil posisi masing-masing, dipimpin barisan yang paling depan sebagai pemimpin untuk melakukan diskusi. Silakan. Pertanyaan yang peniti tadi ya. Menurutku, boleh deh kita mandi mayat dengan selang atau apa, biar mudah kan? Oh sih, boleh sih sebenarnya. Mungkin biar cepet lah. nyikat pakai sabut kan, biar suruh bersih badan. Boleh ya? Boleh nggak? Boleh kayak. Tanya. Kita tanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Minta. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan nama Anda siapa? Baiklah, perkenalkan nama saya Linda Esawinanti dan di sini saya ingin bertanya, apabila seorang anak laki-laki meninggal, apakah ibunya boleh ikut memandikannya? Ya, aplaus. Akan sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Nah, dari pertanyaan Lintang, kira-kira siapa yang berani menjawabnya? Satu atau dua orang? Saya Pak, Ya, silakan Rafli. mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari kakak Lintang. Jawabannya boleh, karena anak laki-laki itu dan ibunya ada golongan darah dan dia mahrimnya. Bagaimana menurut yang lain? Setuju sih. Ada pendapat lain? Ya, setuju. Aplaus. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angelina. Saya ingin bertanya, tadi kan di PowerPoint ada materi tentang larangan bagi petugas memandikan jenazah. Di situ tertulis, apabila petugas menemukan aib jenazah, maka ia wajib menjaga aib tersebut. Nah, kira-kira aibnya tersebut seperti apa? Sekian, terima kasih. Oke, aplaus untuk. Ya, siapa yang berani menjawab Saya Pak. tentang pertanyaan tadi? Saya. Bisa Anda ulangi pertanyaannya? Berdasarkan pertanyaan Bu Angelina tadi, setelah memandikan jenazah, ada kewajiban lain yang harus dilakukan oleh petugas, yaitu apabila petugas menemukan aib pada saat memandikan jenazah, maka ia wajib menjaga aib jenazah tersebut dengan tidak menceritakan ke orang lain. Jenis-jenis aibnya itu seperti penyakit kulit, luka, cacat seperti tanda lahir, jangan diceritakan kepada orang lain. Berdasarkan sumber yang saya cari di internet, janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal, karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1393. Oke, terima kasih untuk Syekh Firza telah menjawab pertanyaan saya. Sudah membuat saya puas atas jawaban kamu. Terima Ya, kasih. sama-sama. Ya, aplaus untuk mereka berdua. Baiklah, perkenalkan nama saya Rafli Abrar. Saya ingin menanyakan, apakah boleh mayat dimandikan dengan air laut? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya cukup menarik karena jarang. Silakan yang menjawab. Bolehkah mayit atau jenazah dimandikan dengan air laut? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Mari Ayu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rafli Abrar. Apakah boleh memandikan jenazah dengan air laut? Jawabannya, memandikan jenazah dengan menggunakan air laut hukumnya adalah boleh. Tidak masalah kita memandikan jenazah dengan menggunakan air laut, baik dalam kondisi terpaksa karena tidak ada air tawar maupun ada air tawar. Menurut para ulama, air laut termasuk air mutlak yang tohir mutohir atau suci dan bisa mensucikan. Ya, bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Saya sudah tahu menjawab. Terima kasih. Berarti memandikan jenazah dengan air laut, boleh. Oke, next. Kira-kira sudah? Untuk yang sudah didiskusikan, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini terkait dengan penyelenggaraan jenazah, tentang memandikan jenazah? Oke, siapa yang? Saya? Ya, sepertinya Kartika, silakan maju Kartika. Saya Kartika, saya akan menyimpulkan beberapa pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh teman-teman saya pada siang hari ini. Yang pertama tadi adalah pertanyaan dari Lintang, bolehkah seorang ibu memandikan jenazah anaknya? Dan anaknya itu laki-laki, dan jawabannya boleh-boleh saja karena itu muhrim. Dan pertanyaan dari Dwi, kenapa kita tidak boleh membicarakan aib seorang mayat itu, dan bagaimana, apakah aib yang tersebut sudah dijawab oleh teman kita Ayi, yaitu sebagai cacat, seperti cacar dan hal-hal lain yang membuat mayat itu malu. Oke, selanjutnya mungkin saya sudah banyak lupa dan kesimpulan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safirza. Dari pertanyaan Rafli tadi, bolehkah memandikan mayat dengan air laut? Itu boleh-boleh saja karena air laut bersifat suci dan menyucikan. Dalam siang hari ini kita belajar bahwa di dalam Islam kita dipermudah dalam mengurus jenazah. Oke, Sekian, terima kasih. aplaus untuk. Baik, terima kasih. Pada dasarnya kesimpulan yang sudah disampaikan dari dua teman kalian tadi ada benarnya, terutama tentang boleh apa tidak membuka aib keluarga, boleh apa tidak membuka aib seorang mayit. Jawabannya tidak boleh, karena jangan sampai mempermalukan keluarga yang ditinggalkan. Kemudian terkait pertanyaan apakah boleh bayi laki-laki yang belum dewasa dimandikan oleh ibu kandungnya atau saudari perempuannya? Jawabannya boleh, dengan dasar adalah masih satu darah dan itu adalah muhrimnya. Pada dasarnya walaupun dia sudah dewasa, tapi tidak boleh kalau yang ibunya, tapi bapaknya boleh. Kemudian kesimpulan yang dapat disampaikan pada pembelajaran hari ini, mudah-mudahan pembelajaran hari ini akan bermanfaat, bukan untuk di sini saja, tapi untuk bermanfaat bagi diri sendiri atau bagi masyarakat luas. Karena sesuatu yang datang tidak kita ketahui, kematian itu tidak diundang, tapi memang sudah ditakdirkan. Jadi setiap yang bernyawa pasti menemukan mati. Jadi banyak-banyaklah mengingat kematian, karena kematian itu adalah sesuatu yang hak, yang benar, yang tidak bisa dihindari oleh setiap makhluk hidup. Demikian pembelajaran hari ini. Bapak sampaikan cukup sampai di sini. Jika di dalam proses pembelajaran ini ada yang kurang berkenan di hati, Bapak mohon maaf.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.